jangan-jangan owner sama direkturnya Novi udah pergi ke luar negeri. Apakah udah dicekal atau belum, Pak? Kembalikan uang, usut tuntas para pelaku yang memakai uang, para mitra. Asetnya berapa, uang cash yang ada di kas juga berapa, kita nggak tahu, di rekening berapa. Di atas tahun itu siapa sih supaya memberi informasi yang lebih akurat? Katanya isu IT waktu itu kan, gitu. Saya merasa udah merasa curiga sih. Gitu. Kemudian pertanyaan dari Bapak yang tidak mengendaki, maka sejak awal saya sampaikan bahwa saya hanya menawarkan proposal, dan karena saya juga awalnya daripada korban, ya. Saya juga korban, keluarga saya juga korban. Pak, apa nggak bisa cara-cara mediasi? Ya, ya Pak, gimana orang ini kan ada proses pemaitan yang sedang dilakukan oleh kreditur di Tulungagung. Itu orang baik. Saya pun mengendangi sejak awal, Pak. Berkoordinasi dengan lawyer MBM sudah dari bulan Desember yang namanya Reno. Dengan Pak Hasri, Pak Guyuban sudah untuk menjembatani, udah. Ya kan, tapi hasilnya apa? Hasilnya PT MBM tetap mengendaki paitan. Siapa Pak yang tidak mengendaki perdamaian? Saya juga mengendaki. Ya kan, baru kasih tahu saya bilang sama lawyer MBM. Ya, bodoh kata saya. Kenapa? Mengelola dana miliaran kontrak yang seperti ini. Kalau mengelola dana miliaran, kontraknya yang bagus, sewa legal, berarti sewa legalnya yang benar. Supaya apa? Cerdas kita semua. Kita itu dari awal, Pak. Akhirnya apa? Saya buang ke sampah, Pak. Berkas kontrak ini saya buang ke sampah, Pak. Udah, kasih tahu sama dia. Jadi bakal ada masalah, saya bilang, ayah ini ya yang mengetahui kejatuhan suka ganti. Sejak awal sudah saya kasih tahu. Ayah ini yang mengetahui kejatuhan tentang dari 8 cabang, yaitu cabang Bandung, cabang Cirebon, cabang Cikarang, cabang Banten, cabang Baru, cabang Palembang dan Jambi, dan Manado. Kira-kira ada berapa ratus orang Pak korbannya? Kalau di total 30.000 orang. 30. Kerugian Pak berapa Pak? Kerugian yang sudah kami data itu kurang lebih dari 516 miliar. Estimasi sampai kalau di situ. Estimasi sampai 1 triliun lebih. Apa sih Pak? Pak, awal mulanya tergiur itu gimana Pak ceritanya? Ada bujuk rayu, ya, ada brosur, ada ajakan dan lain sebagainya. Apa Pak yang saat ini sudah dilakukan dan ditempuh oleh para korban ini Pak? Kami sudah menempuh jalur hukumnya. Harapan kami adalah agar uang mitra dikembalikan oleh oleh direksi PT MBM, yaitu beserta staf-stafnya yang membawa kabur uang para mitra. Bisa jelaskan kronologisnya seperti apa Pak? Hingga banyak nih sekitar 30 lebih ya, para korban dari Madura. Baik. Kronologis awal itu para mitra ya yang sekarang itu sebagai korban itu awalnya diajak ya untuk memelihara ternak lebah di rumah masing-masing. Modusnya itu adalah jual beli kotak lebah yang disebut sebagai setup. Untuk per harga setupnya itu 1.200.000 dengan masa panen durasinya sekitar 4 bulan, itu dapat 400.000. Nah kemudian dari jumlah setup per kotak ini ya kan berkembanglah menjadi beberapa setup dan menjadi mitra-mitra di daerah. Kemudian bentuklah istilah agen dan mini agen. Dari sejak bulan Oktober 2022 ya kan, para korban ini yang ada di 8 daerah itu belum menerima baik itu pengembalian terhadap modal juga terhadap bagi hasil yang diperjanjikan.
Bahkan ya terhadap upaya-upaya untuk menggembosi dari para mitra ini telah dilakukan oleh PT MBM dan kroni-kroninya, sehingga kerugian dan penderitaan yang diderita oleh para mitra dan para agraris daerah itu semakin lengkap. Oleh sebab itu, dari paguyuban ya PPLKNI sebagai wadah yang menampung mitra yang saat ini sebagai agen mengupayakan, mengoptimalkan supaya upaya hukum yang dilakukan oleh paguyuban itu bisa memberikan satu hak-hak dari para korban untuk dikembalikan. Yang kedua, proses hukum terhadap orang-orang yang menikmati dana-dana ya aliran dari para korban. Yang ketiga, menimbulkan efek jerah bagi para pelaku. Yang keempat, menjadi pembelajaran buat kita semua untuk berhati-hati dalam menjalin kerjasama dalam berinvestasi dimanapun, karena dengan modus apapun. Nah Pak, ini korban sendiri Pak ada 3 tuntutan ya Pak ya? Ya, Nah tuntut yang paling berat menurut kuasa hukum ini apa? tuntutan yang paling berat tentu adalah pengembalian. Karena apa? Pengembalian ini ya dananya itu kan sudah kemungkinan diambil atau dialihkan, ya kan? Nah, kewenangan dari Barreskrim Mabes Polri sesuai dengan laporan nomor 0123 ya tanggal 21 Februari 2022 itu adalah salah satunya melacak dan menelusuri aliran dana yang selama ini dialihkan dan bersumber dari para mitra yang kemudian dinikmati oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah selanjutnya ini dari tahun berapa Pak? Dari tahun berapa hingga terbongkarnya di tahun berapa? Sebenarnya modus untuk tipu-tipunya itu diduga sudah terjadi 3 tahun yang lalu, ya. Tapi baru muncul ke permukaan setelah fakta-fakta yang terungkap dan gagalnya PT MBM untuk membayar, ya, panen kepada para mitra di bulan Oktober. Berarti para korban sudah ada pernah yang merasakan hasilnya Pak? Ada yang merasakan hasilnya, ada yang tidak merasakan hasilnya. Bahkan yang lebih kronis lagi itu adalah orang yang membeli setuk tapi setuknya belum dapat. Kerugian dari satu orang yang paling besar berapa Pak? Kerugian satu orang itu ada yang sampai 3 miliar. Yang paling kecil berapa Pak? Yang paling kecil ya 1.200.000. 1.200.000 satu kotak ya? Satu kotak, ya kan, istilahnya setuk. Kalau orang beli misalnya 50 setuk, kalikan 1.200.000 kali 50. Nah, untuk madunya sendiri Pak saat ini yang sudah ada stok. Nah, untuk madunya saat sekarang itulah yang kita pertanyakan. Karena dibilang budidaya, dibilang panen, kita tidak pernah tahu di mana proses pemanenan itu. Ya, di mana proses produksi itu dan didistribusikan kemana terhadap produk-produk itu. Itu yang kita tidak pernah tahu. Nah, langkah cepat dari kuasa hukum sendiri akan seperti apa? Yang langkah paling cepat itu adalah meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk memperhatikan terhadap warga negara yang menjadi korban ternak lebah kelanceng dengan dalil jual beli yang dilakukan oleh PT Mahakarya Berkah Madani.